Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji tafsir Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Masih bicara tentang istiqomah qayyiman, di mana kita kemarin tahu proses istiqomah itu melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah kebiasaan hidup, naik levelnya menjadi gaya hidup, naik lagi di puncaknya adalah jalan hidup. Masing-masing daripada kebiasaan, gaya, dan jalan hidup itu ditempuh durasinya 40 hari, jadi 120 hari. Tidak boleh lepas, jadi berturut-turut. Perlu saya tekankan, kalau kita mau aktif jamaah misalnya, maka kita harus terus-menerus, nggak boleh abai. Hilang 1 kali misalnya, lepas 1 kali ya harus diulangi lagi seperti yang semulanya. Itu sampai menjadi yang kita sebut dengan jalan hidup. Nah, sekarang ada namanya organ istiqomah. Apa itu organ istiqomah? Organ istiqomah adalah sebuah organ yang diaktifkan, hingga ketika diaktifkan orang menjadi istiqomah. Organ istiqomah itu adalah otak tengah. Kita tahu ada 2 otak, kanan dan kiri. Fungsinya kalau kanan itu ya fantasi, kreativitas, ya imajinasi. Kalau yang kiri itu eksak, ya logik, sesuatu yang nyata atau yang disebut dengan eksekusi, melakukan satu pekerjaan, perbuatan atas perintah daripada otak tengah, otak kanan misalnya. Nah, yang menghubungkan otak kanan dan tengah itu ada, otak kanan dan kiri itu adalah otak tengah. Oleh karena otak tengah yang hanya 1,5 cm itu punya fungsi innasam awal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa otak tengah itu punya fungsi pendengaran, penglihatan, ya, sam'a, basor, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang berarti hati nurani, fuad. Disitulah kalau kemudian orang tahu bahwa itu peraturan, misalnya dilarang merokok, tapi kemudian kok merokok, maka dia otak tengahnya itu terganggu, kongslet gitulah. Ada orang pinter ngerti halal haram, tapi dia melakukan yang haram. Dia terbiasa berbuat maksiat misalnya, itu otak tengahnya yang kemudian bermasalah. Atau mungkin seorang yang jadi pejabat, punya kewenangan, punya ilmu, bergelar, lalu dia duduk di kursi terdakwa sebagai koruptor, maka tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang yang ngerti itu ada masalah di otak tengahnya. Nah, masalahnya apa? Ini ketemu kan? Masalahnya adalah ketika orang tahu peraturan tapi melanggar, itu kenapa disebut ada masalah di otak tengah? Otak tengah itu kan connecting, penghubung antara kanan dan kiri. Maka terputus ketika orang bermaksiat. Jadi semacam kabelnya itu terputus. Nah, kenapa terputus? Ini bisa kita lihat kegiatan sholat. Sholat itu kan sujud 2 kali. Di antara sujud ada duduk. Maka analoginya adalah otak kanan itu sujud yang pertama. Lalu setelah itu duduk. Maka duduk itu adalah otak tengah. Menghubungkan dengan kegiatan sujud yang kedua, itu adalah otak kiri. Hingga di situ kita bisa bicara dengan Allah, memohon dalam bentuk redaksi doa. Yang doa itu untuk kita. Supaya kita itu menjadi orang baik, supaya kita menjadi orang sukses, supaya kita menjadi orang yang bahagia, supaya kita orang menjadi yang tenang. Itu kan kebutuhan-kebutuhan prinsipal, kebutuhan yang bersifat primer, ya, bersifat primer. Itu kebutuhan kita. Coba di antara 2 sujud kita duduk memohon kepada Allah. Kita kan lagi bicara sama Allah. Kita lagi dialog dengan Allah. Kita menyampaikan sesuatu kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita. Supaya kita Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kebutuhan primer kita. Mohon ampunan kepada Allah. Mohon kasih sayang kepada Allah. Mohon disempurnakan oleh Allah. Mohon dinaikkan derajatnya oleh Allah. Mohon diberi rezeki oleh Allah. Mohon diberi hidayah oleh Allah. Mohon diberi kesehatan oleh Allah, dan juga mohon dimaafkan oleh sesama hingga kita mendapatkan penghargaan sosial. Kita mendapatkan tempat dan status sosial. Itu adalah wa'fu anni. Maka inilah yang kita sebut dengan otak tengah, yaitu duduk di antara sujud
pertama, kedua. Sujud pertama otak kanan, sujud kedua adalah otak kiri. Di tengahnya kita duduk, itulah fungsi daripada otak tengah itu. Maka untuk mengaktifkan otak tengah, banyak-banyaklah sholat dan perbaikilah sholat kita. Maka disebutkan orang yang kemudian belum baik hidupnya, bisa jadi dia adalah sholatnya yang belum baik. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.